Oke teman-teman, jadi pada sesi ke-22 ini kita akan belajar bagaimana menambah interval tanggal dan waktu. Kalau sebelumnya hanya menambah interval waktu, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menambah interval tanggal dan waktu. Kalau sebelumnya kan menambah interval waktu itu menggunakan operasi matematika atau ditambah atau dikurangi. Nah, sekarang kita akan gunakan fungsi yang secara khusus untuk menambah sebuah interval pada tanggal dan waktu. Nah, MySQL memiliki sebuah fungsi yang bisa kalian gunakan untuk menambah interval waktu yaitu menggunakan fungsi dateAdd dan datesub. Saya contohkan, misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah interval waktu pada sebuah nilai tanggal ya, misalnya dateAdd seperti ini, kemudian D interval today ya. Berarti saya artinya menambahkan 2 hari pada sebuah interval pada nilai waktu yang didefinisikan sebagai D di sini ya, kolom D. As misalnya di sini dateAdd ya. From waktu. From tanggal aja. From tanggal, oke. dateAdd interval. Maaf. Oh, salah nulisnya, maaf. Interval ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi add ini untuk menambah interval waktu ke depan ya, menambah. Tapi bisa saja nilainya juga negatif bisa. Tapi ini saya jelaskan yang seperti ini aja ya. Select D, dateAdd, D interval. Jadi rumusnya seperti ini ya. Untuk menambah interval waktu. Kita bisa gunakan dateAdd. Nah, selanjutnya ada untuk mengurangi interval waktu ya. Kita gunakan yang namanya datesub. Saya contohkan misalnya select D, kemudian datesub D interval today. Berarti dia akan mengurangi interval 2 hari. Nah, oke, bisa kalian lihat hasilnya bahwa dia mengurangi interval sebanyak 2 hari gitu ya, 2 hari. Ini dari tanggal 3 jadi tanggal 1, dari tanggal 12 ini jadi tanggal 10 gitu. Nah, untuk interval waktu juga sama caranya, cuma nanti kita nggak pakai day di dalam parameter datesub atau dateAdd-nya. Kita gunakan hour, atau kalau mau dalam bentuk menit kita tambahkan minute ya. Atau misalnya kalau misalnya jam dan hari kita gunakan day hour gitu ya. Ada banyak variasinya. Saya contohkan misalnya untuk menambahkan ini ya, sama saja ya, nggak terlalu beda untuk waktu juga, caranya sama saja. Misalnya select T1, kemudian T2, kemudian di sini saya ingin menambah interval waktu dateAdd, kemudian tulis di sini T1, kolom T1 interval, misalnya ingin 1 jam berarti 1 hour di sini. From waktu. Salah lagi nulisnya ya. Interval. Maaf, tidak ada koma ya di sini. Nggak ada komanya, kita makan lagi. Nah, seperti ini. Saya menambahkan interval sebanyak 1 jam kepada kolom T1 di sini. Nah, jadi jam jadi tadinya 15.00 jadi 16.00. Nah, untuk datesubnya juga sama saja ya. Kita tinggal gunakan datesub di sini juga, nggak terlalu beda. Ini tinggal tambahkan datesub. Nah, oke, seperti ini. Dia akan mengurangi sebanyak 1 jam gitu ya. Nah, kalau misalnya minute, kita bisa menambahkan interval minute ya, menitnya gitu. Menit juga sama. Kalau misalnya ingin ditambah interval menitnya gitu, kita tinggal tambahkan parameter minute di sini. Saya menambahkan interval 1 menit ke kolom T1, 15.00 jadi 15.00 jadi ini dikurangi ya.
15.00 jadi 14.59. Nah, kalau ingin ditambah kita date ID di sini. Date ID. Nah, dia akan jadi 15.01. Untuk di variasi di sini minute, hour, kemudian day. Ada hour minutes juga. Hour minute berarti jam dan waktunya gitu ya. Saya contohkan kalau hour minute ini tulisnya misalnya kalian ingin menambahkan jam dan menitnya gitu ya. Misalnya kita akan menambahkan 1 jam 30 menit. Nah, gimana cara namanya? Caranya seperti ini ya. Select contohnya T1 misalnya. Date add T1, kemudian di sini interval. Kalau di intervalnya kita tambahkan string seperti ini 01. 01 berarti maksudnya ini adalah 1 jam ya gitu, 1 jam 30 itu merepresentasikan menitnya ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan parameternya adalah hour minute. Nah, seperti ini. From waktu. Oke. Hasilnya dia ditambah 1 jam 30 menit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Anda juga bisa tambahkan day hour gitu ya. Atau kalau misalnya mau tambahkan 1 tahun, kalian bisa gunakan interval 1 year. Saya contohkan ya, banyak sih sebenarnya variasinya, tapi nanti akan dibahas lagi sebenarnya. Ini cuma gambaran sedikit aja. Select misalnya D, kemudian date add. Ada beberapa variasinya D. Kemudian interval 1 year from tanggal. Nah, oke. Jadi untuk di dalam parameter date add dan date sub itu kalian bisa menambahkan interval berdasarkan, kalau 1 bulan tulisnya 1 month ya di sini. Month TH. Nah, seperti ini. Nah, jadi di parameter keulangan lagi di parameter date add dan date sub kalian bisa menambahkan parameter untuk menambahkan 1 bulan, 1 hari, 1 tahun ya, 2 tahun, terserah gitu ya. Jadi di dalam date add-nya ada parameter interval, kemudian ada nomornya berapa jumlah yang akan ditambahkan intervalnya, kemudian parameter berapa hari, jam, detik, menit ataupun tahun, bulan ya. Yaitu di dalam kolom intervalnya ada month, day, year, hour, minute, second atau day hour, hour minute gitu ya. Ada parameternya ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sesi ke-22 ini tentang bagaimana cara menambah interval pada tanggal dan waktu menggunakan di sini khususnya adalah menggunakan fungsi date add dan date sub.